Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Gimana kabarnya? Bukan hanya nitrogen yang mampu menghijaukan daun tanaman, tetapi unsur hara ini juga mampu melakukannya. Bukan hanya itu, unsur hara ini selalu berada pada inti klorofil yang bertugas menangkap sinar matahari untuk berfotosintesis. Inilah unsur hara magnesium. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas. Yang pertama, magnesium merupakan unsur hara makro sekunder. Bersama dengan kalsium dan sulfur, magnesium dibutuhkan dalam jumlah lebih sedikit dibanding N, P, dan K. Tetapi tetap sangat penting peranannya bagi pertumbuhan tanaman. Magnesium adalah inti dari molekul klorofil. Setiap molekul klorofil memiliki satu atom magnesium tepat di bagian tengahnya. Tanpa magnesium, tanaman tidak dapat menangkap energi matahari secara optimal untuk berfotosintesis. Kemudian, magnesium berperan sebagai mesin penghasil energi tanaman. Magnesium membantu pembentukan ATP, yaitu sebagai sumber energi yang digunakan untuk hampir semua proses metabolisme tanaman. Magnesium dapat mengaktifkan lebih dari 300 enzim. Magnesium berfungsi sebagai kofaktor bagi ratusan enzim yang mengatur sintesis protein, pembentukan karbohidrat, hingga metabolisme fosfat. Kemudian magnesium membantu distribusi hasil fotosintesis. Magnesium berperan dalam memindahkan gula hasil fotosintesis dari daun menuju buah, akar, batang, dan biji. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan daun tetap hijau muda, sementara pengisian buah menjadi kurang maksimal. Kemudian, defisiensi magnesium muncul pada daun tua terlebih dahulu. Magnesium merupakan unsur hara mobile di dalam tanaman. Saat kekurangan, tanaman memindahkan magnesium dari daun tua ke daun muda, sehingga daun tua mengalami klorosis. Gejala khas kekurangan magnesium adalah klorosis di antara tulang daun. Nah, biasanya ini tulang daunnya masih hijau ya bos ya, tetapi isi daunnya ini cenderung menguning. Jadi seperti tulangnya aja yang kelihatan di dalam daun itu sendiri ya bos ya. Nah kemudian tidak semua daun kuning berarti kekurangan nitrogen. Nah kadang magnesium ini juga menjadi penyebab daun menjadi kuning. Sementara di kalangan para bonsai petani ini biasanya cenderung kuning karena nitrogen. Nah padahal magnesium juga bisa menyebabkan kuning pada daun apabila kekurangan unsur hara ini pada tanaman. Kemudian magnesium meningkatkan efisiensi fotosintesis. Tanaman dengan kecukupan magnesium mampu menghasilkan lebih banyak gula sehingga pertumbuhan lebih cepat dan hasil panen lebih tinggi. Magnesium membantu meningkatkan kualitas hasil panen. Pada berbagai tanaman, magnesium dapat meningkatkan ukuran buah, kadar gula atau Brix ya, warna serta bobot hasil panen. Jadi ini seperti dengan kalium ya. Jadi ini bisa membantu juga unsur hara kalium untuk membuat kualitas buah menjadi lebih baik. Terlalu banyak kalium ini dapat memicu kekurangan magnesium. Kalium atau kalsium dan magnesium ini saling bersaing dalam penyerapan akar. Pemupuk kalium yang berlebih sering menyebabkan defisiensi magnesium meskipun kandungan magnesium di dalam tanah cukup. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tiga unsur hara ini sama-sama bermuatan positif. Kalium positif, kalsium juga bermuatan positif, begitupun magnesium, sehingga dia akan bersaing untuk diserap oleh akar. Tanah masam sering mengalami kekurangan magnesium. Pada pH rendah, magnesium lebih mudah tercuci oleh air hujan sehingga ketersediaannya sangat rendah atau menurun. Magnesium mudah tercuci dibandingkan kalsium. Nah ini, karena berbentuk ion magnesium, unsur ini cukup rentan hilang, terutama pada tanah berpasir secara dengan curah hujan yang tinggi. Tanaman hortikultura membutuhkan magnesium yang cukup tinggi, seperti cabai, tomat, kemudian timun, melon, semangka, kentang, dan berbagai tanaman buah memerlukan magnesium dalam jumlah cukup agar fotosintesis tetap optimal. Magnesium berperan dalam pembentukan protein. Magnesium membantu proses translasi di ribosom sehingga sintesis protein berlangsung lebih efisien. Kemudian, magnesium meningkatkan ketahanan terhadap stres. Nah, misal tanaman ini mengalami gejala atau cuaca yang cukup ekstrim atau terjadi serangan hama penyakit yang cukup ekstrim sehingga tanaman menjadi stres. Nah, magnesium ini berfungsi untuk
mengendalikan itu atau mencegah tanaman supaya tidak mudah stres. Kemudian magnesium bekerja sama dengan fosfor. Nah, banyak reaksi metabolisme fosfor di dalam tanaman ini membutuhkan magnesium sebagai aktivator. Nah, tadi salah satunya adalah sebagai pembentuk enzim ATP ya, adenosine trifosfat. Kemudian magnesium mempengaruhi efisiensi pupuk. Kekurangan magnesium membuat tanaman tidak mampu memanfaatkan pupuk nitrogen dan fosfor secara maksimal. Kemudian fakta terakhir, tanaman tidak bisa menggantikan fungsi magnesium dengan unsur lain. Tidak ada unsur hara lain ya, bosnya, yang dapat menggantikan magnesium. Karena magnesium ini kan tepat berada di pusat molekul klorofil ya, yang fungsinya untuk menyerap sinar matahari untuk berfotosintesis. Sehingga unsur lain ini tidak mampu melakukan hal serupa seperti magnesium ini. Nah, bosnya, setelah fakta menarik, kita bahas sebenarnya magnesium itu apa sih? Nah, magnesium ini merupakan salah satu unsur hara kimia yang telah dikenal dalam bentuk senyawanya sejak zaman kuno. Namun, sebagai unsur murni, magnesium baru berhasil diisolasi pada awal abad ke-19. Nama asal magnesium ini berasal dari wilayah Magnesia. Ini adalah tempat penemuan pertama kali magnesium. Namanya itu di kota Magnesia yang berada di Yunani. Nah, daerah ini terkenal sejak zaman kuno karena memiliki banyak mineral yang mengandung magnesium, seperti magnesit dan mineral lain yang kemudian menjadi sumber berbagai senyawa magnesium. Magnesium ini memiliki ion dengan muatan positif ya, yaitu Mg2+, jadi muatannya 2 positif. Nah, ion magnesium adalah atom magnesium yang kehilangan 2 elektron sehingga memiliki muatan positifnya 2. Ion ini masuk ke kategori kation ya, bos ya. Nah, di dalam tanah dan larutan hara, magnesium hampir seluruhnya berada dalam bentuk ion magnesium atau Mg2+. Lalu bagaimana tanaman menyerap magnesium? Akar tanaman tidak menyerap magnesium dalam bentuk logam Mg, tetapi menyerapnya sebagai ion Mg2+ yang terlarut dalam air tanah. Alur sederhananya seperti ini ya, bos. Magnesium dalam mineral tanah atau pupuk larut menjadi Mg2+. Ion Mg2+, kemudian di dalam tanah ini terlarut ya. Lalu rambut akar ini menyerap ion magnesium melalui protein transporter pada membran sel. Ion magnesium diangkut melalui xilem menuju daun dan jaringan tanaman. Nah, bos ya, sebelum lebih lanjut, magnesium ini adalah bagian unsur hara kategori logam ya, bos ya. Sehingga dia proses mendapatkannya harus ditambang ke dalam perut bumi. Kemudian fungsi magnesium di dalam tanaman ada banyak ya, bos ya. Setelah magnesium ini masuk ke dalam tanaman, ion magnesium memiliki banyak fungsi penting, diantaranya menjadi atom pusat molekul klorofil sehingga sangat penting untuk fotosintesis. Kemudian mengaktifkan lebih dari 300 enzim yang mengatur berbagai reaksi metabolisme, membantu pembentukan dan penggunaan ATP yaitu sumber energi sel, lalu membantu translokasi hasil fotosintesis seperti gula yang dialirkan ke daun, buah, batang, akar, dan biji. Magnesium ini mengandung sintesis protein dan pembentukan DNA serta RNA. Lalu bagaimana interaksi dengan unsur hara lain? Nah, tadi di awal kita sebutkan ya, biasanya dia akan berinteraksi dengan kalium, kalsium, dan satu lagi amonium ya. Ini yang sama-sama muatannya positif. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, unsur hara magnesium ini kan masuk ke unsur hara makrosekunder ya. Artinya dia harus tetap berada di dalam tanah, tanaman tetap membutuhkannya, tetapi konsentrasinya atau jumlahnya tidak sebanyak 3 unsur hara yang tadi ya, bos. Sehingga jika salah satu unsur hara tersebut diberikan dalam jumlah berlebih, penyerapan magnesium dapat menurun meskipun kandungan magnesium di dalam tanah ini tercukupi. Nah, karena ini ada persaingan serapan unsur hara ya, dan magnesium ini adalah kation yang muatannya lebih lemah dari kalium, kalsium, dan amonium. Sehingga apabila dosis dalam tanah ini kalium, kalsium maupun amonium ini berlebih atau banyak, maka magnesium ini akan sulit diserap oleh akar karena muatannya akan tertutup oleh 3 unsur hara tadi. Kemudian karena magnesium ini bersifat mobile, ketika tanaman kekurangan magnesium atau ion magnesium akan pindah dari daun tua ke daun muda. Ini sama seperti kalium ya, bos. Kalium ini juga sama, sangat mobile, persis ini seperti magnesium ini.
Akibatnya, gejala pertama muncul pada daun ini biasanya pada daun tua. Lalu bagaimana mekanisme unsur hara magnesium diserap oleh tanaman? Magnesium tidak diserap dalam bentuk logam atau senyawa padat, melainkan dalam bentuk ion magnesium yang terlarut di dalam tanah. Proses penyerapannya melibatkan beberapa tahap ya bos. Yang pertama ini magnesium larut menjadi ion Mg2+ tadi ya. Biasanya dia berasal dari mineral tanah langsung, misal dari dolomit gitu ya, dan dari unsur hara pemberian pemupukan magnesium. Nah, dari pupuk ini biasanya bisa para petani atau para bose ini biasanya memberikan pupuk magnesium sulfat ataupun dengan pemupukan dolomit. Nah, dolomit ini kan dia mengandung magnesium juga. Kemudian dari bahan organik yang terdekomposisi, ini juga biasanya bahan organik terdekomposisi ini mengandung magnesium juga. Saat terkena air, magnesium akan larut menjadi MgSO4 atau magnesium sulfat. Saat terkena air, magnesium akan larut menjadi Mg2+ dan SO4-2-. Nah, karena magnesium ini kan harus disertakan bentuk pupuknya kan biasanya disertakan dengan unsur lain ya, seperti magnesium sulfat, kemudian dolomit ya atau CaMgCO32. Dia akan terurai menjadi dua ion ya, Mg2+ dan SO4-2- ketika terlarut di dalam air ya. Begitupun ketika dolomit dicampurkan atau diberikan ke dalam tanah lalu terlarut dengan air, biasanya dia akan terlarut menjadi ion kalsium Ca2+, kemudian menjadi ion magnesium Mg2+ dan ion CO3-. Nah, kemudian setelah dilarutkan dalam tanah, ini ion magnesium berpindah ya atau diserap oleh akar. Kemudian ion magnesium ini bergerak menuju akar ya bos. Nah, menuju akar ini biasanya ada beberapa cara. Yang pertama ini dengan cara aliran massa atau mass flow. Nah, ini mengikuti aliran air ya. Jadi ketika tanaman menyerap air melalui transpirasi, air tanah bergerak menuju akar dan membawa ion magnesium. Semakin tinggi laju transpirasi, semakin banyak ion magnesium yang terbawa menuju akar. Kemudian melalui difusi. Nah, difusi ini pergerakan ion dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ya bos. Jadi saat akar ini menyerap ion magnesium, biasanya konsentrasi magnesium di dalam akar ini akan menurun ya karena terserap oleh akar. Nah, akibatnya ion magnesium di daerah yang konsentrasinya lebih tinggi ini akan bergerak menuju akar, yang dimana di sekitar akar ini konsentrasi magnesiumnya ini lebih rendah, sehingga akan secara otomatis dia bergerak ya. Kemudian ion magnesium masuk ke dalam akar. Nah, di permukaan rambut akar terdapat protein khusus yang disebut transporter magnesium atau kanal ion magnesium. Ini seperti halnya ion-ion lain, dia membutuhkan transporter. Nah, transporter ini kan berupa protein ya bos ya. Nah, protein ini membantu magnesium melewati membran plasma menuju sel akar. Nah, penyerapannya ini dapat terjadi melalui transport pasif ya, atau mengikuti gradien elektrokimia ketika kondisi memungkinkan ya. Lalu transporter aktif ini menggunakan energi secara tidak langsung untuk mempertahankan gradien ion, sehingga penyerapan tetap berlangsung saat konsentrasi magnesium di tanah ini rendah. Kemudian magnesium bergerak menuju pembuluh silem. Setelah memasuki sel akar, ion magnesium berpindah dari sel ke sel melalui jalur simplas atau melalui sitoplasma melalui plasmodermata. Kemudian jalur apoplas ini melewati dinding sel ya. Jadi melalui luarnya aja ya bos ya. Nah, hingga mencapai endodermis. Kemudian harus masuk ke dalam sel karena adanya pita Kaspari. Nah, seperti halnya sulfat sebelumnya ya, ini hampir sama prosesnya seperti ini. Selanjutnya magnesium dimuat ke dalam pembuluh silem ya, setelah tadi melalui dua proses itu. Kemudian magnesium ini diangkut ke seluruh tanaman. Air yang berada di dalam silem membawa ion menuju daun, batang, buah, dan titik tumbuh ya. Daun biasanya menjadi tujuan utama karena merupakan pusat fotosintesis. Kemudian magnesium digunakan oleh tanaman. Nah, di dalam sel tanaman, ion magnesium ini digunakan untuk berbagai fungsi yang sangat penting ya bos ya. Yaitu menjadi atom pusat molekul klorofil. Tadi sudah kita bahas di awal. Kemudian dapat mengaktifkan lebih dari 300 enzim yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian mengikat ATP, ini adalah energinya ya, energi untuk tanaman ya. Untuk digunakan biasanya sebagai metabolisme tanaman. Lalu membantu translokasi gula hasil fotosintesis dari daun ke buah, batang, dan akar, serta seluruh tubuh tanaman.
Kemudian mendukung sintesis protein, DNA, dan RNA. Kemudian, mengapa gejala kekurangan ini muncul pada daun tua? Magnesium ini merupakan unsur yang sangat mobile ya bos ya, atau dia bisa berpindah-pindah. Nah, di dalam tanaman, ketika tanaman kekurangan magnesium, tanaman ini mengambil magnesium dari daun tua. Magnesium dipindahkan melalui flum menuju daun muda. Daun tua kemudian kehilangan klorofilnya. Nah, setelah itu muncullah gejala klorosis ya, atau di antara tulang daun ini mengalami semacam kuning begitu ya, tetapi hanya bagian daunnya di antara tulang-tulang daun. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi penyerapan magnesium, di antaranya pH-nya ini idealnya ini 5,5 sampai 7. Ini pH yang sangat normal. Maka kalau pH-nya lebih rendah atau lebih tinggi, ini magnesium tidak mampu diserap oleh akar. Apabila tanah ini sangat masam ya bos ya, magnesium ini mudah tercuci sehingga tersedia lebih sedikit. Ketika kalium ini berlebih, maka magnesium akan terhambat serapannya karena berkompetisi. Begitupun kalsium. Kalsium juga sama, apabila berlebih dapat mengurangi penyerapan magnesium karena berkompetisi juga. Lalu amonium. Nah, jika amonium berlebih ini dapat bersaing dengan magnesium ya, serta kekeringan. Kekeringan ini tadi ya mengurangi aliran massa sehingga penyerapan magnesium ini bisa menurun. Kemudian jenis-jenis pupuk magnesium. Nah, ini yang penting ya bagi para bos untuk aplikasi di lapangan. Nah, magnesium ini dia banyak jenis pupuk yang tersedia di pasaran ya bos ya. Nah, di antaranya ini ada Kieserit. Nah, Kieserit ini rumus kimianya MgSO4 plus H2O. Nah, ini kandungannya 27% magnesium oksida dan 16% magnesium. Ini kelebihannya cepat larut, tidak mengubah pH tanah ya bos ya. Jadi sangat cocok untuk tanaman cabai, tomat, bawang, kentang, dan hortikultura berbagai macam ya bos ya. Lalu ini magnesium sulfat. Nah, ini MgSO4. Magnesium sulfat ini kandungannya 9,8% magnesium. Ini cocok untuk dispray pada daun ya bos ya. Kemudian ini juga sangat mudah larut. Nah, biasanya magnesium sulfat ini juga banyak digunakan ya di lapangan oleh para petani. Kemudian pupuk dalam bentuk dolomit ya bos ya. Nah, dolomit ini mengandung 10-13% magnesium. Dolomit ini juga sekaligus menaikkan pH tanah yang masam ya. Biasanya para bosi ini sering pemberian dolomit di awal sebelum tutup mulsa, atau baik juga dolomit ini juga diaplikasikan setelah tanam. Jadi dia beriringan dengan pemupukan yang lain seperti itu bosi. Karena supaya tanah ini terjaga pH-nya, selain itu juga kandungan atau unsur hara kalsiumnya ini juga akan terus-menerus dipakai oleh tanaman, serta magnesiumnya juga ya bos. Lalu pupuk berikutnya ada magnesium nitrat MgNO32. Nah, magnesium nitrat ini kandungannya 9-10% magnesium. Ini menyediakan magnesium dan nitrat atau nitrogen sekaligus ya bos. Nah, biasanya ini cocok untuk vertigasi atau untuk hidroponik. Lalu ada magnesium oksida. Magnesium oksida ini kandungan magnesiumnya cukup tinggi ya bos, yaitu 60% kandungan magnesium. Walaupun kandungan magnesium ini tinggi di dalam magnesium oksida ini ya, tetapi kelarutannya ini rendah, sehingga ini perbaikan tanah jangka panjang ya biasanya fungsinya ya bos. Pupuk magnesium yang mana sih yang sesuai dengan kondisi tanah kita? Nah, ini kadang kan beda-beda ya, ada yang di tanahnya pegunungan atau di pesisir, itu kadang membutuhkan pupuk dalam bentuk magnesium ini yang berbeda-beda ya bos ya. Nah, apabila tanahnya masam atau pH-nya rendah, ini gunakanlah magnesium dalam bentuk dolomit ya, sekaligus menaikkan pH tanah. Kemudian apabila kekurangan magnesium yang lumayan parah gitu ya, maka gunakanlah magnesium sulfat. Ini bisa cepat menyediakan magnesium di dalam tanah ya. Lalu untuk hidroponik, ini kalau hidroponik biasanya pakailah magnesium dalam bentuk magnesium nitrat. Lalu dosisnya seperti apa ya? Nah, ini berikut ada rekomendasi dosis aplikasi magnesium untuk tanaman cabai ya. Biasanya tanaman cabai ini yang paling banyak dan digemari oleh para petani. Kemudian berikut adalah dosis aplikasi magnesium untuk tanaman cabai menggunakan jaki semprot. Dosis ini merupakan kisaran yang umum digunakan di lapangan dan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi tanaman, jenis pupuk, serta petunjuk pada label produk ya bos. Nah, ini ada contoh untuk pemberian magnesium dengan beberapa dosis ya. Ya, yang pertama magnesium sulfat. Ini kalau dosis per liter air dia dibutuhkan cukup 2-3 gram per liter air ya. Kemudian dilarutkan dalam tangki yang berukuran 16 liter
ini 32 sampai 48 gram per 16 liter atau satu tangki gendong ya. Atau jika menggunakan tangki yang ukuran 20 liter, biasanya yang tangki kocor ya bos ya, bisa menambahkan dosisnya menjadi 40 sampai 60 gram per 20 liter air dengan frekuensi pemberian 7 sampai 10 hari ya. Interval pemberian pupuk tersebut ke dalam tanaman. Lalu magnesium nitrat. Nah, magnesium nitrat ini kalau dalam dosis per liter cukup 2 sampai 4 gram per liter. Nah, atau dalam dosis tangki 16 liter ini bisa gunakan 32 sampai 64 gram per 16 liter. Atau jika menggunakan tangki 20 liter itu bisa dengan dosis 40 sampai 80 gram per 20 liter. Dengan interval sama 7 sampai 10 hari untuk sekali penyemprotan atau sekali pengocoran atau pengaplikasian. Nah, kemudian waktu yang baik itu di rentang jam berapa? Biasanya baiknya itu di waktu pagi hari ya, atau di sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, karena ini bagus-bagusnya untuk saat penyerapan unsur hara. Kalau di spray pun sama, karena saat stomata ini membuka, maka kalau pemberian aplikasinya dengan cara di spray ini langsung akan masuk ke dalam mulut daun ya. Kemudian sore hari. Nah, sore hari ini saat terik atau tanah mulai adem gitu ya, mulai dingin, sekitar pukul 15.30 sampai jam 17.30. Nah, hindari penyemprotan saat matahari terik agar penyerapan optimal dan risiko daun terbakar lebih kecil. Kemudian ini ada sedikit rekomendasi bos ya untuk fase aplikasi pada tanaman cabai. Nah, biasanya ada beberapa fase. Pertama ada fase vegetatif ya. Vegetatif ini bisa di kisaran umur 15 sampai 35 HST dengan dosis 2 gram per liter. Ini tujuannya untuk meningkatkan pembentukan klorofil, kemudian mempercepat pertumbuhan daun dan batang. Nah, supaya fase vegetatif ini bisa lebih optimal ya. Jadi bukan hanya menggunakan nitrogen, magnesium pun wajib diaplikasikan atau diberikan kepada tanaman di fase vegetatif 15 sampai 35 HST. Menjelang berbunga sekitar umur 35 sampai 50 HST dengan dosis 2 sampai 2,5 gram per liter. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan fotosintesis, kemudian mendukung pembentukan bunga. Nah, tadi ya. Jadi kan kalau magnesium ini kan salah satu fungsinya kan dia selalu ada di inti molekul kloroflas ya atau klorofil. Jadi dia untuk mempercepat atau meningkatkan fotosintesis atau menyerap sinar matahari untuk diolah di dalam daun ya. Kemudian mendukung pembentukan bunga. Karena magnesium ini bisa ditranslokasikan ya dari daun ke bunga, jadi dia akan mempercepat pembentukan bunga. Fase berikutnya adalah fase berbuah. Nah, fase berbuah ini kalau cabai bisa di kisaran 65 ya, buah pertama, tapi belum matang ya ucurnya buah pertama. Kemudian 65 sampai 90 dan seterusnya ya saat fase berbuah lah seperti itu. Dengan dosis 2,5 sampai 3 gram per liter. Nah, tujuannya untuk membantu distribusi hasil fotosintesis ke buah. Kemudian mendukung ukuran, bobot dan kualitas buah. Nah, kadang kita bingung ya, diaplikasikannya ini saat buah baru tumbuh atau masih hijau ya, atau pas udah merah gitu ya. Nah, kalau dari rekomendasi kita di sini bisa diaplikasikan juga saat pembentukannya atau saat fase buah masih hijau ya, karena itu fungsinya untuk bisa memperbesar ukuran buah serta kualitas buah biasanya menjadi lebih kencang. Atau kalau cabai ini untuk pengiriman jarak jauh biasanya bisa lebih lentur serta warna ketika merah begitu ya bisa lebih cerah seperti itu ya bos ya. Di lapangan nih, di tanaman bonsai ini menemukan gejala tanaman kekurangan magnesium. Lalu apa nih langkah pertama yang harus kita lakukan? Mungkin lihat dulu gejalanya ya bos ya. Jadi jika daun tua ini menguning di antara tulang daun, jadi dia klorosis begitu ya. Dan daun tetap memiliki tulang yang berwarna hijau ya. Berarti kan itu udah gejala kekurangan magnesium. Nah, sehingga aplikasinya atau penanganan pertamanya ini semprot 2 sampai 3 kali dengan interval 5 sampai 7 hari. Menggunakan 2 sampai 3 gram per liter magnesium sulfat. Nah, ini untuk memulihkan kembali ya warna hijau daunnya itu. Kemudian tips pencampuran larutan ya. Nah, kemudian jika para bonsai ini mengaplikasikan magnesium dengan larutan lain atau dengan pupuk lain, nah kadang kan supaya lebih simpel begitu ya.
kita mencampurkan dengan pupuk lain. Nah, maka cara pencampurannya rekomendasinya seperti ini ya bos ya. Jadi larutkan pupuk magnesium terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum dicampurkan dengan bahan lain ya, gunakan air dengan pH sekitar 5,5 sampai 6,5. Ini bila memungkinkan ya bos ya, atau dalam pH netral. Nah, lalu hindari mencampur dengan bahan yang sangat alkalis atau alkalis itu yang sangat basa begitu ya, yang pH-nya tinggi. Karena kalau bahan alkalis ini dapat menurunkan kestabilan campuran. Kemudian, bila ingin mencampurkan dengan pestisida atau pupuk daun lain, lakukan uji campuran dalam skala kecil terlebih dahulu. Jadi diuji dulu, apabila sudah oke, ini efektif, langsung diaplikasikan dalam jumlah besar ya. Nah, ini ada contoh yang praktis ya untuk dosis pengaplikasian ya. Nah, untuk tangki 16 liter misal ya bos ya, kita gunakan magnesium sulfat. Nah, dengan dosis 40 gram per 16 liter begitu ya. Nah, semprotkan hingga permukaan atas dan bawah daun basah merata. Tidak menetes terlebih dahulu ya. Jadi dia disemprotkan dari atas sampai bawah. Kemudian kalau dengan menggunakan tangki 20 liter, ini magnesium sulfat contohnya ya dengan dosis 50 gram per 20 liter itu sama disemprotkan. Ulangi setiap 7 sampai 10 hari atau setiap 5 sampai 7 hari bila tanaman menunjukkan gejala kekurangan magnesium. Jadi pengaplikasiannya ini terus menerus ya bos ya. Apabila penyemprotan magnesium terus menerus, misal 2 sampai 3 kali kok masih belum efektif atau belum pulih, maka dilakukan terus menerus sampai betul-betul daun ini pulih menjadi hijau kembali. Oke, itu dulu ya bos ya pembahasan kita tentang unsur hara magnesium. Semoga bermanfaat. Jika bos ada tambahan atau ada pertanyaan tentang unsur hara ini, silahkan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Jika ingin berdiskusi juga boleh, silahkan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sekian dulu dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.